Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan kembali ataupun memaparkan ulang hasil presentasi yang dibuat dari PowerPoint dan mata kuliah penulisan karya ilmiah dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Sebelum presentasi saya mulai, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Liva Zatiliza, saya berasal dari kelas A, kelas ganjil, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2023. Nah, yang pertama, apa sih karya tulis ilmiah itu? Nah, ini udah ada contoh PowerPoint yang saya buat, kita tinggal baca. Yang kedua, ada jenis-jenis karya tugas ilmiah. Nah, ini dia, dan yang pertama ada makalah. Oke, baik. Karya tulis ilmiah yang biasa dikerjakan atau dibuat untuk memenuhi tugas mahasiswa pada tingkat semester 1 dan seterusnya biasanya berbentuk makalah, yang selalu menjadi tugas andalan atau tugas mingguan mahasiswa dalam memenuhi tugasnya. Nah, dan jenis karya tugas ilmiah makalah umumnya dijadikan syarat dalam memenuhi tugas ujian sebuah mata kuliah. Mahasiswa juga dituntut untuk memecahkan masalah terkait masalah tersebut secara kaidah ilmiah dan syarat-syarat ilmiah. Namun, bahasanya juga digunakan dalam makalah harus sesuai dengan aturan baku, tegas, dan lugas. Nah, di sini ada yang kedua, kertas kerja. Jenis kertas kerja ilmiah yang ditulis sesuai dengan data lapangan yang sifatnya empiris, objektif. Hal ini berlaku pada kajian ilmiah bidang manajemen akuntansi. Karya ilmiah berupa kertas yang merupakan sebuah alat bantu untuk memudahkan susunan laporan keuangan. Kertas kerja dijadikan penutup buku besar sebagai sebuah perusahaan, sehingga kertas media merupakan penyusunan laporan penelitian secara kompleks. Yang ketiga ada skripsi. Nah, tentu saja tidak asing dengan kata skripsi, jenis karya ilmiah yang ditulis mahasiswa tingkat strata 1 atau S1 merupakan tugas wajib manakala mau lulus dan selesai kuliah, karena menjadi prasyarat ketentuannya yang wajib dipenuhi untuk institusi tempat kuliah. Penelitian skripsi merupakan penelitian dalam skala kecil yang dilakukan, akan tetapi tetap lebih mendalam dan disusun dalam bentuk laporan. Yang keempat ada tesis. Baik, syarat utama mahasiswa magister S2 untuk mendapatkan gelarnya ialah harus membuat karya tulis ilmiah berupa tesis. Penelitian dilakukan dalam rangka penelitian untuk kelulusan magister yang lebih mendalam daripada skripsi, karena tesis diharapkan mampu memunculkan hasil yang didapat dari apa yang diteliti guna mendapatkan sebuah jawaban atas masalah yang dikaji. Oke, karya ilmiah tesis ini juga berisi masalah pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoritik dari hasil penelitian sebelumnya. Yang dimaksud bersifat empirik ialah berasal dari pengalaman langsung ketika melakukan penelitian. Sedangkan kalau teoritik, ia lebih ke pengujian yang dilakukan terhadap teori yang ada sebelumnya. Yang kelima, di sini ada disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah untuk program doktor pada tingkat tertinggi di perguruan tinggi. Nah, isinya apa sih di dalam disertasi? Yaitu mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan data, fakta yang valid dengan melakukan analisis terperinci. Karya disertasi memiliki karakteristik tersendiri agar dapat kita membedakan dengan tesis maupun karya ilmiah lain. Disertasi memiliki fokus pada kajian mengenai satu disiplin ilmu pendidikan sesuai dengan bidang yang dipelajari. Nah, yang keenam di sini ada artikel. Oke, baik, semuanya merupakan karya tulis yang ditujukan untuk menginformasikan setiap pembaca atas sejumlah konsep. Yang ketujuh di sini ada esai. Biasanya esai ditulis atau respon terhadap suatu pernyataan atau proposisi tertentu. Pembahasan yang ada di dalam esai memang biasanya lebih lengkap dan lebih panjang dibandingkan dengan artikel. Oke, di sini ada
opini. Tapi sebelum itu, ketiganya adalah termasuk karangan non-fiksi, alias ditulis berdasarkan fakta, bahkan yang mengatakan semua tulisan non-fiksi adalah artikel. Nah, opini dan esai adalah sama-sama artikel. Secara definisi, tulisan esai, opini, dan artikel itu sama, yakni pandangan, pendapat, atau anggapan seseorang terhadap suatu masalah. Jadi semuanya berdasarkan interpretasi semata. Yang kedelapan ada opini, diartikan sebagai pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Menulis opini berarti menyebarluaskan gagasan. Dengan menulis opini, seseorang berarti mentransfer ide dan gagasannya ke ruang publik. Nah, yang terakhir di sini ada fiksi ya. Fiksi mungkin fiksi ini adalah karya tulis yang berasal dari rekaan atau khayalan penulisnya. Jadi, penulis cerita fiksi ini akan menuangkan khayalan atau imajinasinya menjadi ide utama dalam tulisannya tersebut. Itu teman-teman. Nah, di sini juga selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah yang dapat kita baca sendiri karena ciri-cirinya sudah tercantum sangat jelas di dalam PowerPoint yang saya buat. Nah, di sini juga ada sistem penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama ya ada di bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini yang dapat terdiri dari sampul, halaman judul, dan juga halaman pengesahan. Di sini saya persingkat saja di PowerPoint ya, ada daftar isi, daftar tabel, dan kata pengantar. Yang kedua ini di bagian isi atau di pendahuluan. Ya, di pendahuluan. Pada sistem pembuatan karya tulis ilmiah, pada bagian ini harus terdiri dari latar belakang, pendahuluan, perumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Selanjutnya ketiga yaitu bab pokok pembahasan. Di sini ada kajian teori atau tinjauan pembahasan dan tinjauan pustaka. Baik, kita akan bahas yaitu maksudnya adalah untuk isi pada bagian pembahasan ini, karya tulis ilmiah harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji. Ketiga, ada metodologi penelitian. Baik, ini adalah salah satu merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk kinerja penelitian yang dilakukan. Pada tahapan ini kita perlu mencantumkan waktu dan tempat objek penelitian, bagaimana metode dan rancangan penelitian, apa saja populasi dan sampelnya, dan juga berapa jumlahnya, serta bagaimana instrumen penelitian dan pengumpulan data dan analisis reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kelima, hasil penelitian. Pada bagian ini, hasil penelitian harus menyertakan jabaran variabel penelitian, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesisnya, tentang tanggapan diskusi penelitian yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir ada di bagian penutup. Nah, di bagian ini dalam karya tulis ilmiah tentunya di bab akhir penutup yang berisikan kesimpulan serta saran implikasi penelitian yang didapat. Juga ada lampiran, daftar pustaka, kesimpulan yang saya sebutkan tadi, serta saran. Nah, setelah itu juga ada lampiran instrumen penelitian yang bisa memberikan penjelasan pada pembaca karya tulis ilmiah yang kalian buat atau yang Anda buat. Baik, di slide selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah yang dapat kita baca dari PowerPoint ini. Yang paling penting menurut saya di antara salah satunya adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, karena saya baru juga semester 2, jadi kita harus semangat untuk belajar hal-hal baru atau pengetahuan ilmu baru. Nah, selanjutnya ada manfaat karya tulis ilmiah, ini juga sangat penting dan bisa dibaca. Itu penjelasan singkat dari saya tentang pemaparan materi karya tulis ilmiah. Next slide ada kesimpulan. Ini kesimpulan yang saya buat dari hasil
presentasi saya yang menurut saya sudah cukup benar. Tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Karya ilmiah ini juga biasa disebut karangan ilmiah yang disajikan secara fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Baik, saya rasa sudah selesai hasil pemaparan ataupun penjelasan dari materi tugas saya. Dan saya akhiri untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.